Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Good evening. How are you? Oke. Terima kasih sudah datang tepat waktu ya. Alhamdulillah rajin sekali malam hari ini. Saya terharu. Ya, ada yang belum datang ya. Sambil menunggu yang lain, langsung kita mulai saja karena waktunya udah telat juga. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita awali dulu dengan berdoa. Oh ya, saya mau tanya dulu Mbak Desti Safira, ini murid baru atau kemarin nggak masuk Mbak? Murid baru? Oh, oke, sip. Kan namanya beda ya di sini, di Wiziknya sama di Facebook beda, jadi saya bingung. Oke, kalau gitu langsung kita mulai. Diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Mbak Bintang, ini pasti rame nanti. Malam hari ini kita masuk ke chapter baru ya. Chapter 6. Mas ingat gak kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin. Masih ingat? Mbak Maya, Mbak Salsa, Mbak Reni, nah Mbak Bintang kemarin kan masuk semua ya minggu kemarin. Are you still remember what we have studied last week? Anyone? Saya aja lupa orang gantengnya siapa ya. Itu bukan orang ganteng Mbak, itu Kick Andy. Oke lah, kalau minggu kemarin kita belajarnya tentang news splits, tentang berita itu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Umi, kita baru mulai. Kalau minggu kemarin kan kita tentang news splits, pembawa acara, pembawa berita, presenter, reporter, dan lain sebagainya. Iya, nggak apa-apa Mbak, silakan. Nah, malam hari ini kita masuk chapter baru. Bahasannya adalah tentang teks, bacaan dalam sebuah teks. Nanti juga ada bahasan lain. Secara umum kita membahasnya valuable stories. Valuable ini artinya bermakna. Stories, cerita, berarti cerita yang bermakna. Oke. Tunggu sebentar, saya mau ngecek sesuatu. Tadi ada pengumuman dari Pak Fari. Saya belum membaca, yaitu tentang kelas KPC kelas 3. Ada yang sudah tahu? Mana ya? Di mana ya? Mengajar kelas 10 ya kan? Ini kelas 10 benar ya? Kelas 11 ya?
mengajar kelas 11 semester 3 sekali kelas anual bulan Juli. Kami mohon kepada rekan-rekan silakan minggu terakhir bulan Juli, itu pada tanggal 26. Iya, kemungkinan akhir bulan Juli ini atau paling tidak awal Agustus kita sudah UAS. Jadi ini sudah chapter 6, 7, 8 bisa selesai. Kalau pembahasannya bisa selesai insyaallah. Yang penting tetap semangat. Ngomong-ngomong, kemarin saya belum bahas UTS ya. Mana ini UTS-nya? Aduh, saya belum mencari bahasan UTS-nya. UTS. Nah, nanti kalau di akhir pertemuan masih ada waktu kita bahas UTS ya. Sekarang kita bahas materinya dulu. Oke? Nah, cerita yang bermakna. Nilai belum dibagi. Oh ya, Mbak. Masa belum dibagi? Oh, saya pikir sudah. Borongan apanya, Mbak? Halo, Mbak Maya? Oh, iya. Pastinya sekaligus membagikannya, itu pasti sekaligus. Mbak Maya sudah bisa dengar? Nah, untuk bab ini sebenarnya sebagian banyak ini tuh listening, makanya saya lewati saja. Oke. Kita masuk ke activity 1. Bahasan pertama kita malam hari ini adalah ini chapter 6 ya. Chapter 6. Kalau angka pasti sudah hafal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah hafal kan? Maksudnya kalau di jalan misal menyebutkan nomor HP gitu, gampang kan ya? Harus bisa lah. Untuk chapter 6 ini nanti bahasan pertama kita adalah expression of agreement, disagreement, opinion. Memangnya di mana, Mbak Maya? Memangnya di mana? Masih di Taiwan kan ya? Oke. Bahasan pertama kita expression. Jadi dalam mempelajari bahasa Inggris, expression itu penting. Karena ini yang akan kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya berbicara dengan majikan, temannya majikan gitu, misalnya bule. Nah, itu kita akan menggunakan ekspresi sehari-hari. Maksudnya bukan bahasa resmi, jadi bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu pasti banyak expressionnya. Ada expression, salah satu di sini contohnya agreement. Agreement itu setuju. Kalau disagreement tidak setuju, berarti kebalikannya. Opinion itu opini, berarti menanyakan sebuah opini. Nah, masuk activity 1. Answer the following question. Kelihatan ya? Answer the following question. Do you often debate with your friends? Apakah kamu sering debat dengan temanmu? I did? Really? Oh really? Why? What are you debating about? Debate about food or
about oh really? Tulisannya gini Mbak Bintang, naughty. Oke, koreksi sedikit ya, naughty bacanya. Oke. Jadi ini jawabannya yes, I do. Oke, benar jawabannya Mbak Salsabila. Tanya Mbak Bintang dong. Mbak Maya buka kamus ya, biar nggak ketipu. Awas loh. Iya, buka kamus ya Mbak. Kalau nggak buka kamus nanti dibilang gitu terus, nanti Mbak Maya GR nanti ya. Okay. Do you often debate with your friend? Yes. Di sini jawabannya yes. Number 2. What do you say to respond to someone's opinion? What do you say to respond to someone's opinion? Apa yang kamu katakan? What do you say to respond? Untuk merespon to someone's opinion, pendapat seseorang. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Beautiful. Oh, I see. Bisa Mbak Salsa. What do you say? Apa yang kamu katakan untuk merespon opini seseorang? Ini bisa jadi opininya itu setuju, atau opininya tidak setuju, atau opini hanya sekedar oh ya, oh I see. Itu bisa ya. Atau mungkin bisa menggunakan opinion of agreement. Yes, I agree, or oh I see. Kayak gitu. Oh yes, juga bisa Mbak Bintang. Oh yes, gitu boleh. How do you feel when someone disagrees with your opinion? How do you feel when someone disagree with your opinion? Apa yang kamu rasakan ketika seseorang tidak setuju dengan opinimu? Will you angry, or will you convince them, or just that's fine? Yeah, maybe someone will, okay, that's fine. Okay, that's fine, gak apa ya. Ada juga yang I will angry, atau mungkin I will convince them. Saya akan meyakinkan dia. Ada yang bilang oke, gak apa-apa, saya akan marah, atau saya akan meyakinkan dia. Oke, never mind juga boleh. Tergantung ketidaksetujuannya ini ya. Misal kalau kita sudah benar kok dia nggak setuju, berarti kita boleh I will convince them. Saya akan meyakinkannya. Gitu. Kalau misalkan sesuatu yang tidak terlalu penting, oh ya udah, that's fine. Okay, never mind. Gitu. Number 4. What do you usually say when someone agrees with your opinion? Apa yang biasanya kamu katakan ketika seseorang setuju dengan pendapatmu? Kalau ada orang setuju, kita bilang gimana? Thank you. Okay, good. Thank you. Nuhun. Okay, that's good. Thank you. Yes, we will say thank you. Then we'll continue activity 2. Read the following dialogues. Pay attention to the situation and the language used. Then act them out.
Baca dialog di bawah ini, perhatikan situasi dan bahasa yang digunakan, kemudian praktekkan. Siapa yang mau ke Kanada, Mbak? Ada yang dapat panggilan ke sana? Wih, saya mau ikut dong. Pakai uangnya siapa, Mbak? Nah, itu dia Mbak Maya, berarti harus bisa. Duh, jaluk tolong Mbak kalau bayar sendiri, Mbak. Makanya harus bisa Mbak Maya. Kalau dibiasakan, insya Allah bisalah, gampang. Oke, saya tunggu ya Mbak Bintang. Oke, ini ada beberapa situasi, ada dialog antara dua orang. Dalam dialog ini menggunakan beberapa ekspresi yang mungkin akan sangat berguna untuk keseharian, ekspresi keseharian gitu ya. Situation 1. In a newly opened mall, Sophia meets her best friend. She brings some new books that she has bought. Kok Sophia? Di sini Aldi sama Rani. Ganti aja Reni ya. Yang ini Reni, yang ini Aldi. Aldi ini ganti siapa ya? Aldi ini diganti Salsa aja. Salsa sama Reni. Hi Reni, where have you been? Hi Salsa, I've just come out from the bookstore on the 3rd floor. Ini ada Salsa sama Reni. Salsanya tanya, "Hai Reni, where have you been?" Kamu dari mana? Where have you been? Itu artinya kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Hi Salsa, I've just came out from the bookstore on the 3rd floor. Saya baru aja keluar dari toko buku. Bookstore, toko buku on the 3rd floor, di lantai 3. Terus Salsanya tanya lagi, Did you buy any books? Did you buy any books? Reni menjawab, Yes, 1 storybook and 2 textbook for my little brothers. Ya, saya beli 1 buku cerita dan 2 textbook, buku bacaan untuk adik saya. By the way, what do you think of this new mall? Ini ceritanya mallnya itu baru. By the way, what do you think of this new mall? Menurutmu mall baru ini gimana? Gitu. Lalu Salsa menjawab lagi, The way I see it, it's amazing. Sejauh penglihatan saya, ini ungkapan sebuah opini di sini. The way I see it, menurut saya, sejauh penglihatan saya, it's amazing. Ini bagus. It is the biggest mall in town, isn't it? Ini adalah mall terbesar di kota ini, bukan? Ya kan? Kalau ada seperti ini itu, isn't it? Does it? Aren't you? Itu adalah penguatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, iya kan? Bener kan? Gitu. Iya kan? It is the biggest mall in town. Ini adalah mall terbesar di kota ini. Iya kan? Gitu. Iya kan? Semacam penguatan. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya taukid. Jadi guru bahasa Arab saya. Mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab. Ini namanya taukid, memperkuat, penguatan. Sepuse lah, oke lah. That's right, katanya Reni. That's right, I reckon the facilities make the customer satisfied. Saya rasa, I reckon, menurut saya rasa
Saya rasa ini sama dengan I feel, I think gitu ya. I reckon sama dengan I think the facilities make the customer satisfied. Fasilitas-fasilitasnya membuat pelanggan puas. Customers, pelanggan satisfied, puas gitu. Jadi, percakapan antara dua orang ini memperbincangkan tentang new mall baru. Pendapatnya gimana tentang mall baru. Nah, dialog ini adalah contoh dari dialog opinion. Oke? Nah, nanti dulu ya prakteknya, mungkin kita pahami dulu. Kemudian ada situation 2. Situation 2. In a meeting, Mr. Rizal Bakri and his colleague are arguing about their opinions on the right time to publish their books. Dalam sebuah pertemuan, ini ceritanya lagi rapat. Pak Rizal Bakri dan koleganya, colleagues ini kolega. Waalaikumsalam warahmatullahi. Good evening, Miss Dewi. We miss you. Saya cari-cari dari tadi. It's okay. Mr. Rizal Bakri and his colleague are arguing about their opinions on the right time to publish their books. Jadi Pak Rizal Bakri sama koleganya ini arguing, memperbincangkan, menyatakan about their opinions, opini-opini mereka on the right time, tentang waktu yang tepat untuk mempublikasikan buku, untuk menerbitkan buku. Jadi membicarakan waktu yang tepat untuk publikasi buku. Antara Mr. Fuad dan Mr. Bakri. Mr. Fuad berkata gini, the best time to publish our books. Ide bagus. That's good idea. That's good idea. Andaikan ini kelas beneran ya, Pak ya. Pasti yang telat saya suruh beli bakso kalau perlu. Sayangnya di sini baksonya nggak bisa di-upload. Banyak duitnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sambil lanjut. The best time to publish our books is at the end of next month. Students need them soon. Oh ya, really? Oh ya, Mbak Maya, boleh dibagi-bagi, Mbak Maya? What's the name of your books? Or is it still processing or already done? If it's still in processing, tell me. Oh, okay. The best time to publish our books is at the end of next month. Waktu yang paling baik untuk menerbitkan buku kita adalah akhir bulan depan, the end of next month, ini ya. Student need them soon. Murid-murid segera membutuhkannya. Terus Mr. Bakri berkata,
Have you any comment on this matter, Mr. Adam? Apakah Anda punya komen? Apa komen Anda tentang hal ini, Pak Adam? I consider that we still have to make several improvements about some aspect. Saya pikirkan, saya pertimbangkan, consider ini artinya pertimbangkan. Consider that we still have to make several improvements, bahwa kita masih harus membuat beberapa pengembangan, improve itu ya. I consider, beda mbak, kalau saya rasa itu I think, I feel. Kalau consider ini mempertimbangkan, jadi saya pertimbangkan itu begini-begini. Mungkin artinya, bukan artinya ya, penggunaannya hampir sama dengan saya rasa, saya pikir, tapi artinya beda ya. Artinya beda. We still have to make several improvements, beberapa pengembangan, about some aspect, tentang beberapa aspek. So, we need at least 2 more months to publish. Jadi, kita butuh paling dikit 2 bulan lagi untuk terbit. We need not to be in rush. Kita nggak perlu buru-buru. Nah, ini ungkapan opini sehari-hari. Kita tak perlu buru-buru. We needn't to be in rush. We need nt ini maksudnya need not. Kita nggak perlu. We need not. Kita nggak perlu. We needn't to be in a rush. How about the customers? Bagaimana dengan pelanggan-pelanggannya? I'm convinced that the customer will have the books on time. It will not be late. Saya yakinkan customer bisa mendapatkan bukunya tepat waktu, nggak akan telat. Terus Mr. Bakri bilang, I agree with Mr. Adam's view. Saya setuju dengan pandangannya Mr. Adam. Thank you for your approval, sir. Nah, ini benar seperti yang sudah kita bilang tadi di pertanyaan di atas. Kalau ada yang setuju, I agree, jawabannya thank you for approval. Mungkin bisa ditambahi for your approval, for your opinion, for your agreement gitu. Tapi thank you saja udah cukup. Okay, we will be ready to publish our books within 2 months. Kita akan siap menerbitkan buku 2 bulan lagi. Well, if that's the final decision, I think I accept it. Ya sudah, apabila ini keputusan akhirnya, saya rasa saya menerimanya. Okay, it's the time to practice. Who will be the first volunteer? It's the time to practice as always, karena pelajaran kita adalah pelajaran bahasa. Jadi setiap pertemuan mungkin meskipun sedikit atau 1 kali saja atau mungkin cuma beberapa kosakata saja, kita pasti ada prakteknya. Nah, silakan untuk bacaan singkat ini, situation 1 ini kan bacaannya singkat banget ya, singkat. Situation 2 ini juga singkat. Siapa yang mau mempraktekkan duluan? Oke, ini ada. The first volunteer is Miss Bintang and Miss Salsa. Nah, satu-satu ya, berarti Mbak Bintang dulu, terus Miss Salsa, Miss Umi. Ini Miss apa Mirsis ya? Maaf saya salah nanti. Karena ini bisa 2 orang nggak ya? Kita coba dulu ya. Yang bacaan pertama cukup 1 orang dulu ya, karena ini pendek banget. Coba saya panggil Mbak Bintang dulu. Mana nih Mbak Bintang?
Saya coba satu-satu dulu ya. Eh, karena sinyalnya berbeda-beda nanti tiap tempat. Takutnya ada yang nggak kuat. Saya coba satu dulu. Halo? 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 Suara apa ya itu, Mbak? Suara apa itu, Mbak? Aduh. Suaranya yang mana ya, ini bingung. Halo? Ada akong ya, Mbak? Oke. Oke, Mbak Bintang. Bisa? Ini kayak suara TV ya. Oke, silakan Mbak Bintang untuk bacaan yang pertama saja dulu. Oke, situation 1 semuanya. Silakan. Mhm. Oke, that's good. Very good. Oke, thank you. Saya ini dulu ya. Bentar, salah. Salah. Oke, thank you Mbak Bintang. Oke, saya suka sekali. Sudah pede banget ngomongnya. Saya suka. Itu tadi suara apa ya, Mbak? Lagi nonton TV ya? Saya keganggu padahal asik loh. Oh, gitu. 24 jam? Really? Oh, gitu. Rame banget jadi. Oke, membacanya sudah bagus, pede banget. Kosakatanya udah, kalau dari minggu kemarin nih sudah semakin bagus kalau menurut saya. Jadi udah intonasinya bagus, terus cara membacanya juga benar. Jadi nggak banyak-banyak salah kayak minggu-minggu pertama. Oke, that's good. That's a very great improvements. Perkembangan yang perkembangan yang sangat bagus sekali. Oke, thank you very much Mbak Bintang. I like you. Oh ya? Really? Masa Mbak Maya? Tadi yang kedua minta siapa ya? Mbak Salsa, Mbak Umi. Tidur. Oke. Yang kedua, loh Mbak Salsanya kok gak ada? Mbak Umi gak ada? Kemana ini? Iya kayaknya ya. Oke, sekarang Mbak Maya ya. Mbak Maya dulu ya. Kasihan nanti gak kebagian lagi. Biar gak ngantuk dia Mbak. Bisa gak nih? Bisa jadi. Halo? Halo Mbak Maya.
Oke, halo. Bisa dengar ya? Silakan dibaca situation one dulu. Halo? Oke. Oke. Satisfied. Oke. Oke, sip. Thank you. Oke. Jangan ragu-ragu Mbak Maya. Salah nggak masalah, yang penting dicoba dulu aja. Oke, udah lumayan, sudah ada perkembangan dari minggu-minggu sebelumnya. Tinggal kurang pede aja. Kayak Mbak Bintang aja tadi loh, lebih pede. Sudah bagus. Oke, thank you. Artinya sudah paham ya. Jadi ini ada percakapan antara dua orang membicarakan tentang new mall. Aldinya bilang, it's amazing, it's the biggest mall in town. Amazing, ini bagus, mall yang paling besar di kota ini. Terus Rania bilang, that's right, saya rasa fasilitasnya membuat customer satisfied. Ini membacanya satisfied gitu ya, satisfied artinya puas. Tulisannya satisfied, membacanya satisfied. Oke? Oke, sekarang situation 1 sudah dua orang. Sekarang kita membaca situation 2. Situation 2 antara Mr. Fuad dan Mr. Bakri. Oke, Mbak Reni mau? Mbak Dewi nanti aja ya, belakangan ya. Karena kemarin Mbak Dewi sudah banyak. Gantian dulu kita. Oke. Silakan Mbak Reni. Situation 2 ya. Halo. Waalaikumsalam Mbak Reni. Silahkan dipraktekkan situation 2. Dua-duanya aja ya, karena nggak banyak. Mr. Fuad, ini dulu ya atas nih. Ini ada ketinggalan satu. Iya. Oke. Silakan. Okay, it's okay.
approval. Sure. Sure. Yeps. Mhm. Mhm. Oke. It's okay. Bisa. Bisa, gak apa-apa, itu udah bagus. Oke, thank you. Gak masalah, Mbak Reni, tenang aja. Kalau salah, namanya juga belajar. Orang kalau belajar salah itu wajar banget. Oke, habis ini Mbak Umi ya. Mbak Umi tadi mau saya tunjuk, Mbak Uminya hilang. Habis dari mana, Mbak? Oke, sudah bagus, Mbak Reni. Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Dicoba aja, terak aja wis. Ditendang aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan salah, kita benarkan. Yang penting intonasinya udah oke, cuman ada salah-salah dikit bacanya, wajar lah ya, karena masih belajar. Oke. Banyak-banyak dengerin orang ngomong, nah itu nanti bisa, oh ini cara bacanya gini ya, oh ini gini ya, gitu. Oke? Saya bacakan sekali lagi ya, habis ini Mbak Umi ya. The best time to publish our books is at the end of next month. Students need them soon. Have you any comment on this matter, Mr. Adam? I consider that we still have to make several improvements about some aspects. So, we need at least 2 more months to publish. We needn't to be in a rush. How about the customers? I'm convinced that the customer will have the books on time. It will not be late. I agree with Mr. Adams' view. Thank you for your approval, sir. Sir ini artinya Pak, gitu. Jadi terima kasih persetujuanmu, Pak. Nah, makanya kalau ada orang kan kadang ada yang bilang la itu yes sir, itu maksudnya iya Pak, ya Tuan, gitu maksudnya. Kalau sopannya bisa lihatkan Tuan ya. Kalau bahasa keseharian iya Pak gitu. Ada orang yes sir gitu, berarti oh iya Pak. Bacanya sir gitu ya. Okay, we will be ready to publish our books within 2 months. Well, if that's the final decision, I think I accept it. Okay? Then now is we will listen to Mrs. Umi. Halo? Iya, halo. Silakan. Ini apa yang digeluduk-geludukin, Bu? Convince. Okay, thank you. You are very confident. You're very confident. I like it. Mungkin masih ada 1-2 kata yang cara membacanya salah, tapi it's okay. Yang penting pede aja, oke. Bagus, Mbak Umi. Mungkin yang saya koreksi claps.
Iretashimashite. Customer mungkin sering dengar ya kalau ada iklan atau apa, customermu. Nah itu tulisannya itu ya ini, membacanya customer, bukan U-nya ini dibaca A ya kalau bahasa Inggris itu customers. Terus approval, improvement jadi O itu dibacanya O, gak cuma sekedar O tapi improvement, ada U-nya gitu. Okay, we will continue to the next section. Ini ada bacaan apa ya tadi? Di atas. Nah, ini. New Horizon. Kalau yang ada kotak-kotak di pinggir-pinggir ini biasanya hanya sekedar pengetahuan tambahan atau petunjuk tambahan gitu. Kita baca saja. People have used books in some form for more than 5,000 years. The term books comes from the early English word BOC, which means tablet or written sheets. Hah? Kenapa, Mbak? The first printed books in Europe appeared during the mid-1400s. Since then, millions of books have been printed on almost every subject in every written language. Young readers are familiar with storybooks, textbooks, workbooks, and comics books. Sebenarnya buku dulu itu tidak di print seperti yang kita pakai sekarang ya. Dulu itu ada yang contohnya aja lah, kalau cerita-cerita zaman dahulu kala itu ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di daun pisang, di daun apa gitu, karena belum ada mesin ketik atau printan. Terus ini ada the first printed books. Buku yang diketik pertama itu berasal dari Eropa, benua Eropa. Sekitar tahun 1400 ini baru ada. Sejak itu mulailah ada pengetikan sampai pada saat ini kita udah gak perlu capek-capek. Dulu mungkin zaman saya kecil, mungkin mbak-mbak sudah ini juga, masih ada yang kecil masih tinggal di Indonesia ya, masih di kampung masing-masing. Itu kan kalau ngetik pakai mesin tik. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi gak perlu cetak, udah tinggal print aja gitu ya. Nah ini sejarahnya buku. Kita lanjut. Kalau tadi New Horizon, loh dari tadi Mbak Bintang habis dari mana? UN Shot ini kisi-kisi ujian nasional nanti. Jadi meskipun kita masih kelas 11 ya, untuk menuju ke ujian nasional kelas 3 masih setahun lagi. Oh saya pikir oh iya ini ada Dewi lah. Memang nama-namanya tadi juga ada Reni ya, tadi ada Reni, sekarang ada Dewi. Memang nama-namanya di sini tuh terkenal kok ya. Sayang kita belum menemu nama bintang di sini, adanya Naning, bintangnya nggak ada. Kisi-kisi ujian nasional ini mungkin ujian nasional itu kan mengambil dari semua materi di semua kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau dari kelas 2 mungkin salah satu yang keluar ini. Kenapa Mbak? Coba kita baca. Ada lawyer sama Tom.
Lawyer ini artinya pengacara. Lawyer ini artinya pengacara. Pengacaranya bilang, Tom, your wife wants to get half of the property, the investment, and also the children. Ini ceritanya kasus perceraian pasti, karena ada pengacara dan Pak Tom. Oh ya, oke lah. Biar dices dulu, Mbak. Tom, your wife wants to get half of the property, the investment, and also the children. Tom, istrimu ingin mendapatkan separuh dari hartamu, separuh investasi, dan juga anak-anak. Terus Tomnya bilang, I don't get along with that. She claims too much, I think. I don't get along with that. The underlined expression shows, yang digaris bawahi. Ini kan ada yang digaris bawah. Underline ini artinya digaris bawah. Underline expression. Ekspresi yang digaris bawahi menunjukkan apakah A. disagreement, ketidaksetujuan, apakah B. impossibility, ketidakmungkinan, apakah C. uncertainty, ketidakpastian, atau D. inability, ketidakmampuan, atau E. denial, penolakan. Kira-kira yang mana? Melur-melur gimana, Mbak? Maaf, Mbak Dewi mungkin keputus-putus ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sambil mengikuti aja Mbak Dewi. Hah? Kok jadi robot? Kok jadi robot? Oke lah. Oke, kita lanjut ya. Kalau kayak minion nggak apa-apa Mbak, lucu. Kalau robot apa dulu? Kira-kira jawabannya ini yang mana? Kalau A ini tidak setuju, B itu tidak mungkin, tidak yakin, tidak bisa, penolakan. Aduh, kayak orang mabuk. Oh my god. Nah, ini pernyataan Pak Tom bahwa tar. I don't get along with that. I don't get along with that. Ini artinya apa? Apakah ketidaksetujuan, ketidakmungkinan, ketidakyakinan, ketidakbisaan, atau penolakan? Yang mana jawabannya? A, B, C, D, E? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? A? Ada jawaban lain selain jawabannya Mbak Bintang?
Setuju? Yang lainnya? Oke, karena jawabannya yang benar memang A. Weh, benar sekali, sip Mbak Bintang. I don't get along with that. Ini maksudnya saya tidak sependapat. Get along with itu sejalan, sependapat. Nah, berarti karena di sini I don't get along with, berarti saya tidak sependapat, saya tidak setuju gitu. Berarti jawabannya adalah A, disagreement. Oke? Putuskan saja, putuskan. Nah, ini study the following expression of agreement and disagreement. Seperti biasa, untuk menyatakan sebuah expression ini ada bahasa yang lebih formal dan ada yang bahasa tidak formal. More formal, bahasanya I agree with what you said. I agree with you. Ini lebih formal. Kalau yang sedang-sedang saja, well, if you say so, I agree, itu sedang-sedang saja. Tapi kalau yang tidak formal, yang kita gunakan sehari-hari dengan sesama teman, kita bisa menggunakan I think so, I'm with you, tuh seperti itu. Terus ini tadi kan expression of agreement. Kalau setuju ya, yang gampang aja kita bisa pakai oke, I agree, oke, I think so, gitu aja. Kalau expressing disagreement, ketidaksetujuan, yang lebih formalnya yes, but don't you think, nah itu lebih sopan ya. Iya sih, tapi bukannya kayak gitu. Jadi diawali dulu dengan iya sih, tapi ada tapinya. Kalau formal seperti itu, kalau lebih sopan, yes I see, but I don't think so. Ini yang sedang-sedang saja. I quite disagree. Saya tidak setuju. Sorry, I have to say no. Ini yang tidak sopan, tidak formal. Sorry, I have to say no. Maaf, saya no. Saya bilangnya no. Gitu. Oke, jadi ekspresinya cuma ini, dikit kok. Kita ambil gampangnya aja, nggak usah yang terlalu formal atau yang membingungkan. Kalau setuju, kita bilang I agree, I think so. Ini aja yang sering digunakan. Kalau nggak setuju, I don't think so, I quite disagree, atau I disagree itu. Sorry, I have to say no. Ini juga bisa. Yang gampang-gampang aja ya. Jadi ungkapan agreement kita pakai I agree, I think so. Kalau disagreement kita pakai I disagree, I don't think so. Sorry, I have to say no. Gitu. Oke? Any question so far? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nah, nanti kalau misalkan ujian, semua pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan itu dari semua yang sudah kita pelajari. Jadi misalkan ada di sini kan di buku ini kan banyak listening, terus bacaan yang sangat panjang. Nah, itu kan saya lewati karena memang kita nggak ada kaset CD untuk listening, jadi itu nggak mungkin keluar di ujian gitu. Oke. Sekarang kita practice pronunciation. Bacanya gini ya, pronunciation, practice. Ini bacanya agak-agak gitu. Jadi practice. Number 1,
Autumn. Autumn ini artinya awesome. Tulisan ini bacanya polls. Suspicious, disguise. Jadi kalau di kamus itu selalu ada cara membacanya, tulisannya kayak gini, ada yang dibalik-balik. Ini menunjukkan cara membacanya. Jadi kalau ini kan, kalau E biasa kan kita baca E, tapi ini E nya kebalik. Jadi kita baca E. Autumn. Polls. Suspicious, disguise, sympathetically, miser, tickle, creep, ikut, triplets. Nah, ini susah-susah ya. Kita coba cari artinya dulu. Mungkin sebelumnya nggak pernah dengar ya, karena ini memang kata-kata yang jarang muncul. Ini mengambil dari bacaan yang panjang ini tadi. Halo, tes. Suara saya bisa terdengar, Mas Yan? Oh, kirain nggak dengar. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca satu-satu. Autumn. Ini autumn, tulisannya autumn, bacanya autumn. Artinya musim gugur. Kemudian nomor 2, polls. Ini artinya mengunci atau kunci. Kalau kata bedanya kunci juga bisa, kalau kata kerjanya mengunci. Nomor 3, suspicious. Tulisannya suspicious, bacanya suspicious, artinya curiga. Jika curiga, bilanglah suspicious. Kemudian nomor 4, disguise. bisa itu Mbak, bener. I suspicious with you. Suspicious about what? Disguise ini artinya menyamar, berpura-pura, menyamar, samaran ya. Sympathetically ini tetap simpatik. Someone
Nah, ini kata-katanya baru-baru semua, mungkin boleh dicatat untuk dipelajari. Miser ini artinya orang pelit. Don't be a miser. Don't be a miser. Don't be a miser. Kemudian number 7, tickle. Tickle ini geli. Geli atau menggelikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Mbak Nila, nggak apa-apa. Kayaknya udah ada yang kangen sama Mbak Nila tadi. Gak tahu siapa yang biasanya kangen ya. Biasanya siapa? Ya sudah, biar Mbak Nila pikir sendiri. Nah, ya bener kan? Oke, kita lanjut. Nah, tadi Mbak Bintang bikin contoh ya, mana? Maya is a miser girl. Bener kan Mbak Maya? Maya is a miser girl. Jangan ya, jangan sampai ya. Kemudian nomor 7, number 7. Fitnah. Tickle artinya geli. Number 8, nomor 8. Chirp ini artinya bersiul. Don't tickle me. Oke, boleh, bisa. Bersiul. Creep itu artinya bersiul. Fufu. Number 9, echoed ini artinya gema. Menggema itu maksudnya. Really? You like to keep, but I cannot keep. I don't know why. I cannot keep. Number 10 ini triplets, ini gampang artinya anak kembar 3. Kembar 3. Kalau kembar 2 apa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang punya anak kembar di sini atau ponakannya kembar. Nah, benar sekali. Kalau kembar 2 twins, kalau kembar 3 triplets. Kalau misalnya kembar 5, kembar 6 saya kurang tahu sih. Karena jarang juga Mbak, jadi bahasa Inggrisnya nggak ada. Gitu. Oke. Coba kita baca sambil belajar pronunciation. Jadi kita baca cara membacanya masing-masing. Oh, masa words mungkin ya, nggak tahu, saya juga nggak tahu karena jarang banget, jadi nggak diterjemahkan. Oke, number 1, autumn. Number 2, bolts. Suspicious. Disguise. Sympathetically. Miser. Tickle. Curved. Echoed. Triplets. Oke? Sudah?
Kalau sudah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ini adalah ada sebuah bacaan, judulnya The Jealous Crow. Entah kenapa ini judulnya The Jealous Crow. Kalau tadi, bahasanya belum saya tulis ya. Ini ringkasannya. Tadi kita sudah belajar expression, terus ada pronunciation, practice, dialogue, about opinion. Nah, selanjutnya ini bahasanya adalah narrative text. Mungkin yang udah pernah ya. Kita ulangi lagi. Coba kita baca. Judulnya Gagak yang Cemburu, kata Mbak Mentang. Benar, The Jealous Crow. Kenapa ini dinamakan The Jealous Crow? Ini ada bagian pertama yaitu orientation. Orientation ini artinya perkenalannya. Perkenalan. Far, far away, there was a grove of shady mango trees. Jadi ada di sebuah pohon mangga. On one of the green trees, there lived a cuckoo and a crow. Di salah satu ujungnya, di dahan-dahannya, there lived, di salah satu dahannya hiduplah seekor kuko. Kuko ini burung tekukur. Apa ya? Tahu burung tekukur? Yang apa sih kalau bahasa Indonesianya apa ya, Mbak? Kalau bahasa Jawa sih burung terkuku itu loh, Mbak. Nah, kalau bukan tekukur itu ya pokoknya burung tekukur lah ya, yang bunyinya tekukur itu. Kemudian tinggalnya bersama gagak. Jadi ada seekor burung tekukur, ada bener perkutut. Perkutut. Ada burung perkutut dan seekor gagak. Burung kecil. Ditepuk tangannya sendiri. Mbak Bintang, maaf ya, saya bercanda. Aduh, nggak bisa deh. Ya udah. Jadi ada burung perkutut. Iya, ini kemana yang lain kok diem? Ada burung perkutut dan burung gagak. They were quite alike in appearance, but the birds were black. Hampir sama, dua-duanya warnanya hitam. Only the crow was a little bigger. Tapi gagak itu lebih besar. The cuckoo would lay all her legs in the crow's nest. Ceritanya si perkutut ini ingin tuh kan. Mbak Maya mulai ngantuk. Ceritanya si perkutut ini pengen menempati sarangnya si gagak. For quite some time they lived as good friends. The cuckoo had sweet voice. Perkutut punya suara yang merdu. Nah, ini kalau suaranya merdu kayak perkutut. And often she would fill the groove with her sweet melody. Sering bernyanyi.
One day, a traveler passed by nightfall, and there was darkness all around. The traveler was tired, so he decided to spend the night under the huge mango tree on which the crow and the cuckoo lived. Jadi ada petualang. Traveler itu orang yang sedang berpetualang, terus dia feeling tired, lelah. Jadi dia berteduh di bawah pohon mangga itu tadi. The night was exceedingly pleasant. Full moon was setting her lone luster in the sky. The airy surrounding made the cuckoo feel extremely happy. She kept singing and all night long, and the passerby was simply captivated by cuckoo's sweet song. Jadi perkututnya nyanyi terus karena lagi padang bulan gitu ceritanya. Night passed. Malamnya sudah lewat. The day dawned. Sudah terbit fajar gitu maksudnya ya. It was now the crow turns to cow. His voice was so harsh to the ears that the traveler soon left the place. Kalau burung gagak ini pagi-pagi dia istilahnya kayak kalau ayam gitu berkokok gitu ya. Jadi pagi-pagi ini gagaknya gimana sih kalau suaranya burung gagak itu? Kak 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 gitu ya. His voice was so harsh to the ears. Suaranya sangat menyengat telinga. That the traveler soon left the place. Jadi si pengembara itu tadi, petualang itu tadi segera meninggalkan tempat karena mendengar suaranya gagak tadi yang jelek tadi. When the crow saw the traveler leave the place, in disgust, he felt jealous on the sweet-voiced bird. Terus, dia ngerasa jealous, cemburu pada suaranya si perkutut. Kalau perkutut kan enak suaranya, kalau gagak kan nggak enak. When the cuckoo had gone away in search of food, the crow went to the nest in the desperation and breaking all the eggs. Ketika perkututnya ini pergi mencari makan, terus gagaknya ini pergi ke sarangnya perkutut, terus telur-telurnya ini dipecahin, he threw them down, dibuang ke bawah, dibuang gitu. The cuckoo, finding all her eggs mess, was met with grief. She went to the crow and said, "Oh brother, we had always lived like friends. What made you break all my eggs?" Bukannya kita sudah berteman lama, kenapa kok kamu menghancurkan telur-telurku? Nah, di sini mulai terjadilah complication. Complication itu permasalahan mulai muncul. Jadi yang dinamakan teks narasi itu berurutan ya, dari awal perkenalan. Tadi kan ada perkenalan, orientation, terus evaluation ini lebih mendalam, lebih evaluasi. Jadi perkenalannya lebih mendalam, ada penjelasan itu maksudnya. Terus mulai muncul permasalahan. Well sister, as you sang, the unknown traveler stayed the whole night. Selama kamu menyanyi, pengembara tadi itu sepanjang malam tidur nyenyak. Tapi ketika saya bersiul, cawing, he left the place. Dia langsung meninggalkan tempat ini. I felt insulted and broke all your legs. Saya sangat kecewa dan menghancurkan semua telur-telurmu. Now let us both go to the traveler and ask him why he did so. Mari kita pergi ke pengembara tadi terus tanya kenapa kok dia kayak gitu. Terus bagian terakhir adalah resolution. Resolution ini penyelesaian masalah. Resolusi. So, both the birds flew and flew till they spotted the traveler. Mereka terbang mencari pengembara tadi. When the crow asked him, he replied,
I was carried away by the cuckoo's enchanting voice, but your voice was tolerably harsh. Saya syahdu, saya tuh terhanyut dengan suaranya perkutut yang tadi, tapi suaramu langsung menghancurkannya, so I left the place. Jadi saya mending pergi aja gitu. But both of you have been old friends, so you should always live in harmony. You should not feel jealous of your friends. Kalian sudah berteman lama, jadi harus tetap harmonis. Tidak boleh cemburu pada temannya. Artinya cemburu di sini iri gitu ya. Iri. This word of the passer pacified both Cuckoo and the Crow. After the day, they lived peacefully. The just and kind words of traveler destroyed the ill feeling of jealousy in the crow, just as sprinkling of a little cold water settled to boiling milks. Jadi pesannya si pengembara tadi, intinya semua makhluk, semua orang itu kan punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Makanya kita tidak boleh iri kepada teman gitu, karena semua orang pasti beda-beda. Kalau misalkan Gagak tadi nggak bisa punya suara merdu, tapi dia punya kelebihan yang lain gitu maksudnya. Nah, rata-rata setiap naratif teks, sebuah cerita narasi itu pasti ada pesan moralnya. Nah, kira-kira pesan moral dari cerita ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, ini ramai sekali, kenapa suaranya sepi? Iya? Kesimpulannya terletak di sini tadi ya, di penyelesaian masalahnya. You should not feel jealous of your friends. Apa ini? Siapa? Mbak Bintang mau nunjuk siapa? Oke, supaya nggak ngantuk, coba kita praktek lagi ya. Mungkin satu paragraf aja. Paragraf pertama. Siapa yang mau membaca? Yang belum ya? Yang belum. Mbak Nila? Bisa nggak nih? Bisa nggak sinyalnya ya? Kok lama? Kok lama? Sinyalnya bisa nggak, Mbak? Halo? Gak bisa ya, temannya Mbak Nila ya? Coba yang lain, Mbak Putri. Halo? Bisa nggak? Halo?
kenapa lemot ini? Iya, ini maksudnya biar nggak ngantuk ya Mbak Bintang ya. Coba, saya tunjuk Mbak Desti. Bisa nggak Mbak? Halo? Halo? Iya, silakan Mbak Desti. Coba dipraktekkan paragraf yang pertama ya. Dibaca saja. Mbak Putri nggak usah dulu. Yaps, benar sekali. Oke, silakan. Oke, satu paragraf lagi sampai sini. Sampai Oke, thank you. Udah bagus ya bacanya Mbak Desti, alhamdulillah. Sip. Pronunciation-nya udah bagus, tinggal sering-sering baca aja, nanti lama-lama lancar. Oke, you're welcome. Halo Mbak Umi, kemana tadi? Oke, paragraf selanjutnya ya. Paragraf selanjutnya, coba saya tunjuk yang belum. Mbak Nila bisa nggak? Sinyalnya bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ininya mungkin sinyalnya Mbak, jadi kalau nggak bisa disambungkan. Saya coba yang lain. Mbak Putri ya. Bisa juga nggak nih? Tes, kok dua-duanya nggak bisa ya? Oke, bisa nggak ya? Kalau Mbak Putri nggak bisa, kita lanjut saja ya. Jadi ini tadi adalah tentang teks narasi. Don't be miser. Wah, Mbak Bintang masih ingat kata-katanya sip. Oke, Mbak Putri, halo? Bisa dengar suara saya? Loh, kok nggak bisa? Halo? Bisa nggak, Mbak? Kok kami nggak dengar?
kok saya nggak dengar ya? Apa memang nggak bisa mbak headsetnya? Halo? Loh kok saya nggak bisa? Oke, kalau gitu silakan dibaca mbak. Di sini keputus-putus soalnya. Silakan dibaca Mbak Putri, mulai dari sini sampai sini ya. Nah iya, suaranya Mbak Putri nggak kedengaran memang. Kenapa ya? Oh, ininya mbak, mikrofonnya mungkin kurang dicolokkan. Bisa? Nah, gitu bener. Halo? Nah, itu tadi udah bisa. Kok jadi hilang? Loh, gak bisa deh. Keputus, mbak. Oke, kita lanjut aja ya kalau gitu. Jadi, naratif teks atau paragraf narasi itu punya ya udah mbak, nggak usah ditelepon, biarin aja. Aduh, kok bisa? Udah biarin aja ya. Iya bener Mbak Putri. Pakai tablet ya? Udah bisa tak? Gak bisa mbak, ini gak bisa dipanggil. Soalnya headsetnya terputus katanya. Iya gak apa-apa, next time aja ya Mbak Putri. Lain kali lagi, kita masih punya banyak pertemuan, tenang saja. Oke, jadi fungsi dari teks narasi itu adalah to amuse, untuk menghibur, entertain, juga menghibur, and to deal with problematic events. Oke, nggak apa-apa, saya juga sorry, ini nggak bisa dipanggil soalnya sudah nggak tahu, karena memang headphone-nya mungkin ya, nggak apa-apa. Oke. Which lead to a crisis or a turning point of some kinds, which in turn finds a resolution. Jadi pada akhirnya nanti menemukan penyelesaian masalah. Itu adalah teks narasi. Generic structure, struktur utama dari teks narasi. Pertama orientation, kedua evaluation, ketiga complication, 4 resolution. Kadang ada reorientation, kadang enggak. Orientation ini set the scene and introduce the participant, menerangkan tempatnya, kejadiannya, dan memperkenalkan pemerannya. Partisipan ini maksudnya pemeran. Terus evaluation, stepping back to evaluate the plight. Jadi ditambah keterangan. Complication, a crisis arises. Jadi permasalahan mulai muncul. Kemudian resolution, the crisis is resolved for better or for worse. Ini sudah pernah kita bahas juga ya tentang teks narasi. Nah, kira-kira dari bacaan tadi tentang burung perkutut dan burung gagak tadi, apakah pesan moralnya? Setiap bacaan, teks narasi atau kadang deskripsi itu sedikit atau banyak pasti ada beberapa
pesan moral. Jadi pesan moral untuk bacaan ini apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, halo Mbak Umi, kenapa? Yaps, benar sekali jawabannya Mbak Bintang. Don't be jealous, especially in your best friend. Kita tidak boleh iri. Tidak boleh iri, apalagi dengan saudara, terus teman, mungkin tetangga juga ya. Ada tetangga saya itu kok kaya raya begini begitu. Nah, itu karena setiap orang punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Meskipun dia kaya, mungkin masih ada kekurangan lain yang kita nggak tahu. Makanya don't be jealous, gitu ya. Oke? Oh iya, salah tulis. Oke, that's okay. Nah, ini ada activity 4. Choose T if the statement is true and F it's false according to the text. Sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi, yang dipraktekkan sebagian tadi. Coba kita jawab, ada cuma 5. True or false? The crow and the cuckoo hadn't lived in harmony for a long time. Gagak dan perkutut tidak hidup harmonis selama waktu yang lama. True? Oke, sip. Benar ya, pada akhirnya dia hidup harmonis. Terus, the crow had a beautiful voice. Burung perkutut punya suara yang indah. Burung perkutut punya suara yang indah? Burung gagak punya suara yang indah? False. Nah, yang lainnya mana? Mbak Bintang doang yang jawab. Ini nanti yang saya kasih nilai Mbak Bintang sama Mbak Desti aja ya. Padahal ada 7 orang. Oke, lanjut ya. The traveler came to the grove in the morning. Orderly. The traveler, pengembara tadi, came to the grove in the morning. Datang ke grove ini maksudnya penyemayaman, maksudnya ke pohonnya yang tadi in the morning. Apakah benar atau salah? Forgot? Did you forget it? True? Came to the grove. Jadi dia datangnya ke sana malam hari ataukah siang hari? Yang benar, dia bukan came-nya yang in the morning, tapi perginya. Jadi ini jawabannya false. Oke, waktunya sudah mau habis. Kita lanjutkan dulu. In the night, the cuckoo felt so happy because the night was pleasant. Pada malam hari, burung perkutut merasa bahagia karena malamnya sangat damai, sangat indah. Benar? True. Oke. Makanya dia menyanyi sepanjang malam ya, karena happy. The traveler went away because of the harsh voice of the crow. Pengembara tadi pergi karena suaranya burung gagak yang sangat mengganggu. True or false? True. Oke. Yang dapat 100 Mbak Bintang, yang dapat 95
Mbak Desti, yang lainnya dapat ngantuk ya. Yang lainnya mengantuk ini. Untungnya waktunya sudah mau habis. Jadi silakan setelah ini tidur dengan pulas. Peta apa, Mbak? Peta Kalimantan ya. Coba nanti ditanya satu-satu itu dapat peta apa aja. Siapa tahu satunya Kalimantan, satunya Sumatera, satunya Papua, gitu kan asik. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita sudahi dulu sampai sini untuk bahasan hari ini. Jadi sebenarnya masih kurang sedikit, ini ada grammar sedikit. Kita bahasnya minggu depan saja karena udah nggak mencukupi. Saya ringkas untuk malam hari ini kita belajar tentang expression, termasuk dalam agreement, disagreement, dan opinion. Lalu kita banyak practice dialog tentang opinion tadi, juga pronunciation untuk beberapa kosakata baru, dan yang terakhir ini tadi narrative text. Oke. Okay, thank you very much for your coming and your participation, for your activity in the class. Saya suka sekali. Nggak tahu kenapa kok makin akhir banyak yang ngantuk, padahal di awal tadi semangat semua ya. Nggak apa-apa, mungkin kecapean. Oke, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat meskipun sedikit, tapi kalau banyak praktek terus jadi makin berkembang ya. Mudah-mudahan minggu depan makin berkembang lagi, jadi bacanya makin bagus, makin pede gitu ya. Oke, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Good night everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. See you. Thank you. See you. Thank you, Mbak Desti. Amin. See you.